1016. Menara gerbang kota itu tinggi dan megah. Ada banyak formasi mantra yang terukir di atasnya dan pola dao menutupinya dengan rapat. Jika seseorang memaksa masuk, mereka pasti akan dibunuh. Pemuda di tembok kota memasang ekspresi sembrono. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zhang Qingyang dan yang lainnya. Namun, ketika dia menatap Ye Fan dengan serius, jantungnya berdetak kencang. Kamu tampak persis seperti patung Kaisar Langit. Jadi, kamu adalah penguasa Istana Langit. Makhluk surgawi kecil di tembok kota mengangkat alisnya sedikit dan tidak menganggapnya serius. Ye Fan mengabaikannya dan duduk dengan tenang di longma. Baik dia dan kudanya menyembunyikan dinamika ki mereka. Tidak ada yang tahu ahli seperti apa dia. Dia menutup mata terhadap pertanyaan itu. Di sampingnya, Zhang Qingyang melangkah maju. Dia terluka parah oleh orang ini beberapa tahun yang lalu dan puluhan tulangnya patah. Sebagai guru Tao kecil dari Taoisme, dapat dikatakan bahwa dia sangat sedih. Namun, dia belum pernah melihat orang ini sejak saat itu. Kamu menghancurkan gedung-gedung pengadilan langit dan membakar patung Kaisar Langit. Sekarang kita telah bertemu, mohon kompensasi kepada kami. Zhang Qingyang tidak marah dan berkata dengan tenang. Hahaha, pemuda di menara gerbang kota itu tertawa keras. Wajahnya penuh penghinaan seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sembrono. Setelah bertahun-tahun, Zhang Qingyang telah berkhotbah di mana-mana dan telah lama menghaluskan sisi-sisinya. Dia memiliki kepribadian yang mantap dan tidak terlihat marah sama sekali. Itu masih kata-kata yang sama dari sebelumnya. Dia ingin dia memberi kompensasi. Ye Fan ada di sini untuk mencari keadilan baginya. Dia tahu bahwa tuannya tidak akan membiarkan dia dianiaya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tenang dan tenang, tidak merendahkan atau sombong. Katak-katak di dasar sumur, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beraninya kamu mendirikan pengadilan surgawi dengan orang-orang sepertimu. Pemuda di menara gerbang kota itu sangat arogan. Dua sinar listrik dingin keluar dari matanya. Lalu, dia sekali lagi menatap Ye Fan dan mengukurnya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Ia berkata, jadi, Anda adalah pemimpin dari dunia langit. Saya baru saja berbicara dengan Anda, mengapa Anda tidak menjawab? Ye Fan terus mengabaikannya. Dia duduk di longma dan memperlakukannya seperti udara. Seorang murid di samping berbicara. Dia sangat menyendiri. Makhluk surgawi kecil dari Ponlai mengungkapkan ekspresi tidak senang. Statusnya sangat tinggi, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Dia melirik ke arahnya dan berkata, apakah kamu juga ingin belajar dari Dewa Iblis kuno dan mengumpulkan keyakinan untuk mengandung janin iblis? Tapi Anda tidak memenuhi syarat. Saya pikir sebaiknya Anda menghancurkan patung itu dan membakar pengadilan surgawi sesegera mungkin. Jika tidak, saat saya, Master Abadi Polai, mengambil tindakan, Anda akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan tuanku, kata naga Sparrow dengan dingin. Hanya ada satu makhluk surgawi di dunia ini. Kamu ingin mendirikan pengadilan surgawi tanpa persetujuan kami. Jika kamu tidak ingin mati, maka bakarlah dirimu sendiri sampai mati. Pemuda di menara gerbang kota berkata dengan dingin. Hati Ye Fan tergerak, pasti ada masalah di sini. Ini sebenarnya melibatkan perjuangan untuk iman. Sepertinya Ponlai ini juga akan berkhotbah. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dunia ini begitu besar. Apakah saya memerlukan izin dan persetujuan Ponlai untuk mendirikan agama? Zhang Qingyang memarahi. Kamu benar. Untuk mendirikan agama sebesar itu, kamu harus mendapatkan persetujuan Ponlaiku. Jika tidak, kamu hanya dapat menghancurkan fondasimu sendiri, kata makhluk surgawi kecil di menara gerbang kota dengan dingin. Bahkan Heavenly Phoenix Maiden, yang selama ini tersenyum, menjadi marah. Ia berkata dengan ekspresi dingin. Penglaimu benar-benar menakjubkan. Bisa atau tidaknya langit surgawi terbentuk tergantung padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ponlai selalu menjadi negeri abadi sejak zaman kuno, menguasai semua warisan kultivasi. Sebelum Sein kuno pergi, mereka mempercayakan kita tugas untuk menghadap ke bumi tengah. Jika ada warisan yang tidak sesuai dengan aturan surgawi muncul, kita bisa menghadapinya. Pemuda di tembok kota berkata dengan dingin. Yu Weiyu membuka mulutnya dan berkata, Kunlunku adalah sekte abadi, tapi kami tidak pernah berani bertindak seperti ini. Ponlaimu bertingkah seperti ini. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah penguasa dunia? Kunlun, pemuda di tembok kota tertawa keras. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia berkata, jika kita berbicara tentang zaman kuno, tempat itu memang merupakan ibu kota keabadian. Namun, bintang-bintang telah berubah. Ketika Sein kuno pergi, tempat Anda telah menurun. 3 alam abadi Ponlai, Fangzhang, dan Yingsu sudah menjadi ortodoks. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bukankah itu cukup untuk meratakan Ponlai ini? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya.
Longma memiliki temperamen yang berapi-api dan sangat lugas. Meskipun ia menyandang nama binatang suci yang membawa keberuntungan, ia tidak memiliki kekuatan apapun yang setara dengan tunggangan para saint kuno. Ia selalu memiliki temperamen seorang bandit. Seekor kuda liar berdarah campuran berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Guru Tao kecil Ponlai mencibir. Dia tidak pernah mengira ini adalah Longma yang asli. Tuan, saya bersedia menyerang kota dan meminta penjelasan, kata Zhang Qingyang. Ye Fan mengangguk. Jika orang menghormati saya akan menghormati mereka 10 kali lipat. Karena dia sudah banyak bicara, sebaiknya dia melepaskan Longma saja. Haha, makhluk surgawi kecil tidak bisa berhenti tertawa. Sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, seorang pecundang berani berbicara begitu sombong. Dulu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Kemajuan apa yang bisa kamu capai sekarang? Pada titik ini, dia melompat turun dari menara gerbang kota dan berjalan di kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan menekan guru Tao kecil, seolah-olah dia adalah seorang tetua yang menggurui keponakannya. Hari ini, aku akan mematahkan beberapa tulangmu lagi. Aku akan memberitahumu bahwa keinginan Ponlai tidak dapat ditentang. Telapak tangan dan jari-jarinya berkedip-kedip dengan cahaya jernih dan berubah menjadi puncak gunung. Ini adalah jenis segel yang memadatkan kehendak ilahi dari gunung ilahi kuno dan menggabungkannya dengan kultivasinya untuk menekan musuh. Zhang Qingyang berteriak ringan. Tubuhnya memancarkan cahaya dalam jumlah tak terukur dan berubah menjadi piringan dewa. Dia berdiri di kehampaan seperti dewa. Kemudian, dengan lambaian tangannya, pancaran cahaya suci seperti air terjun mengalir dari segala arah dan mengangkat semua gunung dewa untuk menahan serangan ini. Inilah kekuatan iman. Ye Fan tidak setuju untuk mengolahnya. Ia merasa pada akhirnya semuanya tetap bergantung pada diri sendiri. Karena jika warisan dari pengadilan surgawi hilang, kekuatan ini tidak akan berguna sama sekali. Namun, guru Tao kecil sangat serius dalam menyampaikan pesannya. Dia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan di jalan ini. Dia terutama ingin meminta bimbingannya. Ye Fan merenung dengan serius dan menyimpulkan dengan cermat. Dia juga berpikir bahwa hal itu mungkin dilakukan. Kecuali jika penguasa Istana Langit meninggal atau ortodoksinya dihancurkan, maka kita tidak perlu khawatir. Untuk alasan ini, Ye Fan secara khusus pergi ke Vatikan. Melalui para ksatria ilahi, dia menemukan teknik rahasia iman dan memberikannya kepada Zhang Qingyang. Selama tahun-tahun ini, kultivasi guru Tao kecil berkembang pesat. Dia juga mengalami beberapa kesengsaraan kilat dan dibaptis. Dengan kekuatan pikiran murni di tubuhnya, dia sudah menjadi guru surgawi dalam nama dan kenyataan. Dia bisa meminjam kekuatan dari dunia langit. Boom! Zhang Qingyang bergerak bebas. Kekuatan pikiran yang murni datang dari kehampaan. Dia mengembangkan segel naga sejati dan 81 naga surgawi menyerang. Semuanya mengangkat kepala dan meraung. Sungguh luar biasa. Kamu sudah membuat beberapa kemajuan, tapi itu masih belum cukup. Teruslah berbaring dan patahkan tulang dan tendonmu, teriak makhluk surgawi kecil di Ponlai. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas kemegahan ilahi yang sangat mempesona. Ini adalah jejak berharga yang dikenal sebagai Void Imprint. Itu dimurnikan dari Gunung Dewa Kuno dan kemudian digabungkan dengan bagian dari jejak kekosongan. Namanya telah mengguncang zaman kuno, dan itu adalah artefak berharga tingkat raja. 4 tahun lalu, lusinan tulang Zhang Qingyang dipatahkan oleh segel dewa ini. Jika bukan karena Ye Fan yang mewariskan teknik penyelamatan nyawa kepadanya, dia akan mati tahun itu. Tapi sekarang, dia tidak takut, gelombang melonjak dengan anggun di atas kepalanya dan Key of All Creation Cauldron muncul. Puluhan ribu lapisan layar cahaya berjatuhan dengan anggun dan tanpa henti, menghalangi segel kekosongan. Ini adalah kuali milik Ye Fan. Sekarang setelah menjadi senjata ilahi raja, di dalamnya terdapat kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya. Itu lebih berat dari gunung dan tidak bisa dihancurkan selamanya. Itu adalah senjata berharga yang benar-benar tak terkalahkan. Segel kehampaan berubah menjadi gunung dewa yang tingginya ratusan kaki, menutupi Zhang Qingyang, Ye Fan, dan lainnya di bawah. Ia ingin menekan mereka bersama-sama, tetapi pada saat ini, terdengar suara retakan. Ekspresi makhluk surgawi kecil berubah. Weng! Kekosongan itu bergetar. Key of All Creation Cauldron menelan kemegahan yang memenuhi langit, ingin menyerap segel kekosongan ke dalam kuali. Bangkit! Teriak makhluk surgawi kecil dari Ponlai. Segel kehampaan telah mencegat bagian dari hukum jalan ilahi, yang berisi misteri kehampaan. Pada saat ini, dengan kilatan kemegahan, ia akan menghilang ke dalam ketiadaan. Zhang Qingyang tenang dan alami. Dia membentuk segel dengan tangannya dan matanya dalam. Dia mengaktifkan ki kuali semua ciptaan. Puluhan ribu pita sutra jatuh dan memasang segel kekosongan di tempatnya. Tanpa ketegangan apapun, ia memasuki kuali. Apa? Hanya pada saat inilah makhluk surgawi kecil dari Ponlai panik. Ia merasa situasinya tidak baik.
Beberapa tahun yang lalu, dia hampir memukuli orang di depannya sampai mati dan menginjak-injaknya. Tapi sekarang, dia bukan tandingannya. Bang! Kuali ki segala ciptaan jatuh, membawa serta kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya. Bagaikan lautan luas, ia langsung mematahkan tulang makhluk surgawi kecil. Tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke bawah tembok kota. Cederanya mirip dengan cedera 4 tahun lalu. Namun, keduanya bertukar posisi. Makhluk surgawi kecil hampir hancur sampai mati. Dia berjuang di sana seperti ikan mati. Pada akhirnya, Zhang Qingyang menginjak dadanya. Tuanku bukanlah seseorang yang bisa kamu bandingkan. Istana surgawi juga bukan tempat yang bisa kamu, Ponlai, hina. Entah aku mendirikan ortodoksi atau tidak, mengapa aku memerlukan izin dan persetujuanmu? Kamu, lusinan tulang makhluk surgawi kecil Ponlai patah. Melihat kaki besar di dadanya, dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Di belakang, Dewi Phoenix terkikik dan mengejek tanpa ampun. Dia berkata, "Yang mulia makhluk surgawi, Anda memerintah dunia dan menghormati orang-orang. Jangan hanya berbaring dan memberi perintah. Ini benar-benar merupakan penghinaan terhadap identitas Anda. Kalian adalah telinga dunia. Ini tidak baik." Petik 2. Makhluk surgawi kecil hampir pingsan karena marah. Dia mengertakkan gigi dan menatap orang-orang di depannya. Kemarahannya bergejolak. Tampaknya makhluk surgawi kecil dari Ponlai jauh lebih rendah daripada guru Tao kecil di dunia surgawi kita. Apakah kami benar-benar memerlukan persetujuan Anda untuk mendirikan sebuah ortodoksi atau tidak? Bahkan orang dengan temperamen seperti Zhang Yifan pun angkat bicara untuk menyerangnya. Puff! Kemarahan makhluk surgawi kecil melonjak dan dia terus-menerus batuk seteguk darah. Dia awalnya tinggi dan perkasa, tapi sekarang dia diinjak oleh orang lain. Hal ini membuatnya sangat marah dan cemberut. Beraninya kamu, siapa kalian yang berperilaku kejam di Ponlaiku? Sebuah teriakan terdengar. Seorang lelaki tua muncul di atas gerbang kota. Wanita tua lainnya juga bergegas menuju awan keberuntungan. Orang tua di atas tembok kota memiliki kekuatan magis yang mendalam. Dibandingkan dengan sekte Daois di Bumi Tengah, dia jelas merupakan seorang praktisi kekuatan ilahi yang hebat. Di Ponlai ini, spirit Qi belum mengering. Tidak mengherankan jika ada praktisi yang memiliki kekuatan magis. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kuali segudang Qi. Dia ingin merebutnya dengan paksa. Dia adalah orang yang mengetahui barang-barangnya. Dia secara alami menyadari bahwa ini mungkin adalah harta karun yang tiada taranya. Matanya berkedip dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran. "Qingyang, kembalilah," seru Ye Fan. Dalam 10 tahun terakhir, kemampuan beberapa murid telah meningkat pesat. Di zaman akhir Dharma ini, mereka sudah mampu mempertahankan diri mereka sendiri. Namun, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti ini. Saat ini, dia sudah turun dari kudanya. Dia membiarkan Longma berperilaku kejam dan melawan Master Super Ponlai. Kuda naga meringkik panjang. Sudah lama orang-orang di sana dianggap merusak pemandangan. Itu berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan menyerbu. Salah satu kukunya menginjak tubuh Tuan Langit kecil, menciptakan lubang berdarah di tempat. Tubuh Tuan Langit kecil hampir terbelah menjadi 2. Jika ia tidak menahan kekuatan magisnya, makhluk surgawi kecil tidak akan tertinggal dengan tulang belulangnya. Dia pasti akan terinjak-injak menjadi abu terbang. Beraninya kamu, orang tua yang melompat keluar kota sangat marah. Dia meninggalkan kuali segudang Qi dan bergegas menuju Longma. Dia akan langsung membunuhnya. Di saat yang sama, wanita tua yang datang mengendarai awan warna-warni juga telah tiba. Dia mengangkat tongkat berkepala naganya dan mengayunkannya. Itu sangat berat, dia ingin menghancurkannya menjadi pasta daging. "Senior, ini bukan salah kami. Pemuda dari Ponlai inilah yang terlalu sombong." Zhang Qingyang menyingkirkan kuali dan mundur. Dia berbicara dengan tenang. "Jangan pedulikan hal lain. Beraninya kamu bersikap kejam di sini. Aku akan menjatuhkanmu dulu," teriak wanita tua itu. "Jangan pedulikan hal lain. Kamu benar-benar terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Sungguh menakjubkan. Longma, lakukan sesuai keinginanmu." Ye Fan akhirnya berbicara. "Bunuh tanpa ampun. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu," kata makhluk surgawi kecil yang berada di tanah. Longma meraung panjang dan berdiri. Kedua kukunya menghantam, mengubah senjata kedua orang itu menjadi besi tua. Kecepatannya terlalu cepat. Segera setelah itu, setiap orang terkena kukunya. 2 lubang kuku muncul di tubuh kedua orang itu. Mereka langsung bertabrakan dengan tembok kota. Dengan gemuruh, tembok itu berubah menjadi bubuk. Mata Longma dipenuhi dengan rasa jijik saat berkata, "Orang-orang sepertimu berani bersikap seolah-olah yang tertinggi. Aku bisa membunuh ribuan dari kalian hanya dengan 1 kuku." Kedua orang di tanah merasa ngeri. Mereka bisa dianggap ahli super. Sebagai Supreme setengah langkah, mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia tengah. Pada akhirnya,
Kelompok orang ini menjadi sangat kuat. Itu hanya seekor kuda, namun bisa membuat mereka terbang dengan satu kuku. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan suci sama sekali. Benar-benar tidak terbayangkan. Ini, Longma. Akhirnya kedua orang itu merasa ngeri. Mereka melihat beberapa petunjuk. Ini adalah binatang keberuntungan yang hanya bisa ditunggangi oleh Kaisar Suci kuno. Mengapa itu muncul lagi hari ini? Di sampingnya, makhluk surgawi kecil benar-benar tercengang. Orang-orang di dunia langit begitu kuat. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia merasakan gelombang kepanikan di hatinya. Kalian. Kata-katanya bergetar. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menyumbat ususnya. Ada lubang berdarah di sana. Longma telah menginjaknya, dan bagian atas dan bawah tubuhnya hampir terpisah. Apa kamu? Ketika naga ini bergerak tanpa hambatan di Kunlun, siapa yang berani menentangku? Kamu hanyalah pulau Ponlai surgawi, namun kamu berani menguasai dunia. Raja ini bisa menginjak-injak Anda dengan satu kuku. Petik 2. Longma seperti bandit karena memandang mereka dengan jijik. Ia berjalan mondar-mandir di depan mereka, menyentuh rampasan perangnya. Pada akhirnya, ia sangat marah hingga hampir menginjak-injak mereka sampai mati. Pergi dan lapor ke ketua sekte dan undang makhluk surgawi. Wanita tua itu merasa ngeri. Dia bergegas ke kota dan mengirimkan suara. Dia tahu bahwa mereka telah bertemu dengan karakter yang galak. Ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Makhluk surgawi kecil bahkan lebih tercengang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak perlu, kami secara alami akan pergi ke Gunung Langit Ponlai sebagai tamu. Saya ingin bertanya secara pribadi apakah saya memerlukan izin Ponlai Anda untuk mendirikan sekte di dunia tengah. Kata Ye Fan, karena semuanya sudah mencapai tahap ini, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Jika keadaan benar-benar menjadi tegang, maka menginjak-injak Ponlai tidak masalah. 1017. Dentang. Longma berdiri dengan kaki belakangnya dan menginjak dengan kuku depannya. Seluruh tembok kota di depannya terguncang menjadi debu. Makhluk surgawi kecil yang tergeletak di tanah menjadi pucat. Kuda dewa ini terlalu jahat. Ranah macam apa yang telah dicapainya? Makhluk surgawi kecil merasakan hawa dingin di punggungnya. Menginjak-injak mereka sampai mati semudah menginjak semut. Ada platform formasi di pusat kota kuno. Ada berbagai macam pola daur rumit yang terukir di atasnya. Dengan kilatan cahaya, seorang murid yang cerdas menghilang untuk menyampaikan pesan. Rekan Daois, saya pikir ada kesalahpahaman. Kita bisa membicarakannya, kata wanita tua yang tergeletak di tanah. Dia mendapat firasat buruk. Bahkan makhluk surgawi kecil yang sombong pun tetap menutup mulutnya. Jika dia mengudara sekarang, dia yakin Longma yang keji akan menghancurkan kepalanya seperti semangka. Ketiga orang yang terluka semuanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka harus menenangkan Ye Fan dan menunggu Tuan Surgawi tiba sebelum menyelesaikan masalah. Mereka hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Dewi Phoenix mencibir. Apa yang perlu dibicarakan? Tuanku memerlukan izinmu untuk mendirikan agama di dunia tengah. Kalian semua adalah makhluk surgawi yang tinggi dan perkasa. Kalian tidak berada pada level yang sama dengan kami manusia. Kami tidak layak untuk itu. Wajah makhluk surgawi kecil menjadi merah dan putih. Ini tidak ada bedanya dengan menamparnya. Wanita cantik dan mempesona ini sungguh penuh kebencian. Namun, dia hanya bisa menahannya. Buku-buku jarinya berubah menjadi hijau karena mengepal. Empirins kecil masih anak-anak, penuh semangat muda. Jika dia telah menyinggung siapapun, saya meminta semua orang untuk bermurah hati untuk memaafkannya. Mereka yang datang ke Ponlai saya semuanya adalah tamu terhormat. Wanita tua itu berkata dengan tulus, tapi ada jejak cahaya dingin yang menembus kedalaman matanya. Begitukah? Dia masih anak-anak. Kamu dan lelaki tua ini sudah tidak muda lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus ditekan terlebih dahulu terlepas dari hal lain? Dewi Phoenix tidak melepaskannya. Yang lain mengangguk setuju. Jelas sekali bahwa keduanya berpihak pada kerabat mereka dan bukan dengan alasan. Mereka mendatangi mereka dan ingin membunuh mereka tanpa alasan apapun. Jika bukan karena kultivasi Longma yang sangat tinggi, kemungkinan besar dia akan diubah menjadi daging cincang. Zhang Qingyang mulai bergerak. Dia menggunakan kekuatan jiwanya yang murni untuk membentuk saluran spiritual untuk menjarah beberapa informasi berharga dari lautan kesadaran makhluk surgawi kecil. Dia ingin melihat apa yang aneh pada Ponlai. Guru, sepertinya mereka telah mendapatkan buku surgawi. Itu sebabnya mereka pergi ke dunia tengah untuk berkhotbah. Mereka ingin mengumpulkan psikokinesis murni. Guru Tao kecil segera menerima berita ini. Begitu, tidak heran mereka ingin menghancurkan gedung pengadilan langit kita dan membakar patung guru, kata Zhang Yifan. Di zaman kuno, beberapa sekte kuno telah menemukan kegunaan psikokinesis yang luar biasa, tetapi penggunaannya juga sangat terbatas. Menurut legenda, hanya ada satu orang dari jalan iblis yang sukses dan melahirkan janin iblis.
Zhang Qingyang mengerutkan kening. Dia menerima informasi ini dari lautan kesadaran makhluk surgawi kecil. Buku surgawi yang diperoleh di Ponlai sepertinya ada hubungannya dengan ini. Ini hanyalah kekuatan eksternal. Mereka dapat membantu Anda mencapai level terkuat dengan cepat, tetapi sangat sulit menggunakannya untuk mencapai langit. Long Ma mengerutkan bibirnya. Meskipun ia lahir di Kunlun, ia adalah kuda dewa yang memiliki kecerdasan. Ia kurang lebih mengetahui beberapa rahasia. Apakah ada orang di masa lalu yang menggunakan ini untuk membuktikan dao mereka? Ye Fan bertanya. Saya kira dia pasti meninggal dunia saat bermeditasi puluhan ribu tahun yang lalu, kata Long Ma. Dahulu kala ada seorang tetua misterius di Kunlun yang berasal dari alam luar. Ketika Long Ma masih muda, dia mewariskan akses dharma ke kultivasi dan berbicara tentang masalah kuno. Sayangnya, waktu bagaikan pisau dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sebelum Long Ma tumbuh dewasa, yang lebih tua telah meninggal dunia. Siapa yang berani membuat masalah di Polaiku? Kekosongan terbuka dan gerbang alam muncul. Sekelompok orang bergegas keluar. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua. Lengannya mencapai lutut dan matanya seperti lentera emas. Dia tampak seperti kera tua. Sekali melihat, orang akan tahu bahwa dia adalah seorang tuan yang melindungi anak-anaknya. Siapa kalian? Beraninya kalian berperilaku kejam di Ponlai. Apa kalian tidak tahu tempat macam apa ini? Jangan pernah berpikir untuk pergi setelah melukai orang-orang di sekte saya. Lengannya mencapai lutut dan teknik misterius yang dia tunjukkan juga sangat istimewa. Meskipun dia dari ras manusia, dia menggunakan teknik misterius kera ilahi. Gambar Dharma langit dan bumi hampir menembus langit. Dia berubah menjadi raksasa dan menginjak semua orang. Tokoh tingkat master sekte kuno, Yu Weiyu dan yang lainnya berteriak kaget. Meskipun mereka tahu bahwa Ponlai adalah salah satu dari 3 gunung abadi dan memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya sejak zaman kuno, mereka dapat merasakan dao yang agung. Lingkungan kultivasi tidak banyak berubah, tetapi mereka tetap merasa heran. Dari segi kekuatan keseluruhan, pulau-pulau abadi di laut jauh lebih menakutkan daripada sekte dao bumi. Dalam waktu sesingkat itu, seorang master sekte telah muncul. Sudah terlambat untuk menyesal. Ponlai bukanlah tempat di mana kamu bisa memamerkan kekuatanmu. Kakinya yang besar menutupi langit dan menghancurkan kehampaan. Itu seperti awan setan yang turun. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menginjakku, kata Ye Fan. Long Ma agak sombong. Bukannya aku belum pernah menginjakmu sebelumnya. Meskipun aku tidak berhasil, kamu tidak bisa menghindari fakta ini. Pada saat ini, tiba-tiba menjadi ganas karena kembali ke keadaan semula. Api menari-nari di sekujur tubuhnya dan langsung membesar. Ia merentangkan kuku kudanya yang besar dan menabraknya, bertukar tendangan dengan yang lain. Mata lelaki tua yang menampilkan gambar Dharma langit dan bumi dengan cepat menyipit. Dia terkejut di dalam hatinya. Saat aura Long Ma muncul, dia merasakan bahaya yang besar. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak berani mempercayainya. Dia tahu bahwa lingkungan di dunia luar telah banyak berubah. Karakter fondasi abadi tingkat kedua seperti dia sudah bisa dianggap sebagai ahli tertinggi. Namun, Long Ma yang pemarah ini menekannya hingga dia merasa seperti akan mati lemas. Dia awalnya berpikir bahwa dia sebanding dengan master sekte kuno dan selama dia bertindak, dia akan dapat menangkap lawan manapun dengan mudah. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Long Ma sangat liar. Ia menendang dengan kaki belakangnya dan lelaki tua itu menjerit kesakitan. Salah satu kakinya tidak dapat ditemukan karena pecahan tulang bercampur darah berceceran di mana-mana. Kamu bahkan berani sombong di depan raja ini. Apa kamu pikir kamu seorang titan? Bahkan jika master sekte kuno sejati datang, dia masih harus berbaring di hadapanku. Petik 2. Long Ma dengan angkuh memiringkan kepalanya. Sepasang tanduk naga di kepalanya bersinar dengan listrik saat mereka menembakkan 2 sambaran petir merah, langsung mengoyak kulit dan daging karakter utama ini saat bau hangus tercium dari tubuhnya. Dan kalian semua, berlututlah dan beri hormat kepadaku. Itu seperti binatang buas yang memerintahkan sekelompok orang di kejauhan. Dibandingkan dengan binatang yang membawa keberuntungan, itu adalah dunia yang berbeda. Zhang Qingyang ingin bertanya pada Ye Fan apakah ini benar-benar Long Ma. Mengapa rasanya seperti seorang tiran yang kejam? Apakah ini benar-benar gunung yang hanya dimiliki oleh Kaisar Suci kuno? Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Dewi Phoenix tersenyum, menunjukkan bahwa orang jahat perlu dilawan oleh kuda jahat. Seharusnya beginilah keadaannya. Jangan berpikir untuk pergi. Long Ma meringkik panjang, meninggalkan hamparan api. Ia melesat di udara, menghantam semua orang dengan satu kuku. Ia bahkan menginjak-injak lelaki tua yang mengira dirinya adalah master sekte kuno dan merasa tak tertandingi di bawah langit hingga ia setengah mati. Orang tua yang sangat protektif terhadap bangsanya sendiri sekarang dalam keadaan linglung. Apa yang terjadi di dunia ini? Bukankah Middle Earth berada di ujung dunia? Tapi tak disangka Long Ma sejati benar-benar muncul di dunia ini.
Lalu, Yevan secara pribadi mengambil tindakan. Tubuhnya meledak dengan kemegahan abadi, mengambil informasi berharga dari ruang di antara alis lelaki tua ini. Dengan ujung jarinya, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Kamu, orang tua ini merasa ngeri. Karakter macam apa ini? Dia diperlakukan seperti semut, dengan mudah membuka lautan kesadarannya, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Seolah-olah dia sedang menghadapi naga langit kuno. Dia benar-benar memperoleh buku surgawi. Seseorang di Ponlai telah mengembangkannya sampai batas tertentu. Yevan mengerutkan kening. Kitab suci yang diperoleh Ponlai bukanlah perkara kecil. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran semua orang, mendapatkan cukup banyak informasi. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan berkata, "Ayo pergi ke gunung abadi itu." Yevan mengendarai tubuh Longma dan membawa beberapa murid melewati kehampaan. Segera setelah itu, mereka muncul di tanah suci. Cahaya keberuntungan menari-nari di tempat ini dan kemegahan keberuntungan muncul. Garis demi garis cahaya tersebar di pegunungan. Ini adalah basis dari Sekte Abadi Ponlai. Ketika mereka bergegas, mereka kebetulan melihat spanduk besar berkibar. Sekelompok ahli keluar dan hendak menghadapinya. Yang memimpin adalah seorang pria paruh baya mengenakan jubah ungu dengan sabuk giok putih di pinggangnya. Dia agak bermartabat. Di sampingnya, ada beberapa pria yang berdiri berdampingan. Semuanya memancarkan aura yang kuat dan mengalir deras seperti banjir. Semua orang menatap Yevan dan yang lainnya. Dunia ini belum kering. Sekte Abadi Ponlai memang luar biasa, kata Yevan. 5 sosok perkasa tiba-tiba muncul di sisi lain. Itu seperti cerita fantasi di era ini. Itu karena mereka bukanlah orang-orang yang bertahan sejak zaman kuno. Usia mereka seharusnya lebih dari 1000 tahun dan mereka tidak terlalu tua. Menyerang Ponlaiku tanpa alasan, siapa kalian semua? Pria paruh-baya yang memimpin bertanya. Dia adalah penguasa Ponlai, sosok perkasa luar biasa yang bisa memandang rendah dunia. Saya adalah penguasa Istana Langit. Saya mendengar bahwa mendirikan sebuah sekte di wilayah pusat memerlukan persetujuan dari Ponlai. Oleh karena itu, saya datang jauh-jauh ke sini untuk meminta bimbingan, kata Yevan. Sebelum Sein kuno pergi, mereka telah memerintahkan Ponlaiku untuk melindungi dunia manusia. Mereka tidak ingin terjadi kejadian tak terduga. Kalian semua dengan ceroboh menggunakan nama pengadilan surgawi dan memicu hukum surgawi, kata penguasa Ponlai dengan suara yang berat. Longma tampaknya tidak peduli sedikit pun. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang hukum surgawi? Siapa yang menetapkannya? Zhang Yifan juga angkat bicara, Sein kuno menyuruh kalian semua untuk melindungi dunia manusia, sehingga kalian semua bisa melanjutkan. Guruku mendirikan sekte, tapi aku butuh izinmu. Mengganggu seperti ini agak terlalu mendominasi. Petik 2. Saat para tetua berbicara, bagaimana kalian para junior bisa menyela? Seseorang dari Ponlai yang statusnya tidak rendah memarahi. Di sisi lain, spanduk berkibar, dan pasukan hitam muncul. Ponlai jelas sangat marah. Orang lain mengalihkan pandangan dinginnya dan berkata, kamu bahkan berani berbicara sembarangan tentang tunggangan. Apakah kamu tahu aturannya? Yevan turun dari kudanya dengan sangat sadar. Dia tahu bahwa orang dengan temperamen kasar ini pasti akan bertingkah. Seperti yang diharapkan, Longma mengeluarkan raungan panjang dan berdiri secara alami. Dia berubah menjadi seberkas cahaya api dan bergegas mendekat. Aku akan menginjak paru-parumu. Puff. Pakar menyedihkan itu baru saja memarahi seekor tunggangan karena berbicara tanpa aturan ketika dia ditampar oleh kuku Longma yang berukuran baskom. Bahkan paru-parunya pun terinjak-injak. Longma menunjukkan kekuatannya dan menyerang. Semua spanduk dibalik dan lebih dari 20 puncak gunung diinjak-injak menjadi bubuk. Kemanapun ia melewatinya, langit runtuh dan bumi ambruk. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh saat api membumbung ke langit. Ini adalah binatang yang membawa keberuntungan. Begitu ia menunjukkan kekuatannya, segala macam fenomena duniawi muncul. Selain kekuatan magisnya yang seperti lautan bintang, ia tidak dapat dihentikan. Bagaimana orang-orang ini bisa memblokirnya? Tiba-tiba, sebuah teriakan ringan terdengar. Cahaya ilahi 5 warna keluar dari kepala Master Ponlai. Sebatang pohon berharga muncul dari atas kepalanya dan mengguncang ribuan gunung cahaya, menyerang ke arah Longma. Kekuatan sucinya bergemuruh seperti pelangi yang menembus matahari. Makhluk jahat, kamu berani datang ke Ponlai dan berperilaku kejam. Kematian sudah dekat. Ini adalah pohon suci, senjata yang ditempa oleh orang suci kuno. Ia memiliki kekuatan yang besar seolah-olah seorang suci kuno telah hidup kembali. Meskipun Longma adalah raja dari Severing Dao, ia tidak berani menggunakan senjata suci karena perbedaannya terlalu besar. Begitu ia menjadi orang suci, semua makhluk, termasuk raja, tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Longma memiliki kecepatan ekstrim. Cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya api dan melesat keluar, menghindari kekuatan suci yang menutupi langit. Namun, pohon suci itu melepaskan seberkas cahaya dewa 5 warna, dan pohon itu masih menyapu ke bawah.
Ye Fan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebuah panah hitam muncul di tangannya, dan dengan tebasan yang kuat, cahaya gelap meletus dan melonjak keluar seperti laut hitam. Hong! Cahaya ilahi 5 warna tersebar. Pohon suci itu terbang terbalik, dan penguasa Ponlai juga terbang secara horizontal. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Ini adalah hasil dari keringanan hukuman Ye Fan. Makhluk surgawi, tolong wujudkan dirimu dan bunuh makhluk jahat ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah mengira penyusup itu begitu menakutkan. Banyak orang berteriak ke arah kedalaman pegunungan tempat kemegahan abadi mengalir. Di kejauhan, gunung-gunung besar bergemuruh. Semua puncak gunung bergerak, dengan cepat bergerak ke samping dan memperlihatkan platform dao yang sangat besar. Cincin ilahi mengelilinginya satu demi satu. Ye Fan terkejut. Platform dao itu sangat misterius. Itu memiliki total 5 warna, dan terbuat dari bahan yang sama dengan altar 5 warna. Selain itu, dao agung bergema. Naga sejati yang bertransformasi cahaya melonjak, dan burung phoenix yang memancarkan kemegahan abadi menari-nari. Itu misterius dan tak terduga. Garis demi garis pancaran cahaya ilahi memenuhi udara, menerangi tempat itu dengan terang. Eksistensi seperti dewa duduk di atas. 1018. Dao agung itu beresonansi. Naga dan burung phoenix sejati yang terbentuk dari kemegahan abadi mengguncang langit. Puluhan ribu helai cahaya keberuntungan bersinar terang di platform dao. Seorang pria paruh baya yang dikelilingi oleh cincin surgawi berdiri. Rambut hitamnya tebal dan matanya cerah. Dia tidak bisa dianggap heroik, tapi dia memiliki temperamen yang menyihir. Dia seperti reinkarnasi dari janin iblis, membuat orang lain tanpa sadar merasa hormat. Para tamu yang terhormat telah tiba. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Tanpa diduga, makhluk surgawi Ponlai tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mempunyai ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia turun dari platform dao 5 warna dan tiba di depan mereka dalam sekejap. Jantung Long Ma melonjak. Ini adalah teknik ajaib yang hebat. Satu langkah mencakup beberapa lusin li. Orang awam pasti tidak bisa menggunakannya. Kekuatan pria paruh baya ini membuat orang merasa menahan rasa takut. Dia tidak diragukan lagi adalah ahli Dao Severing. Jika dia tidak salah menebak, dia pastinya adalah ahli tingkat raja yang hebat. Dia adalah ahli paling kuat yang pernah dilihat Ye Fan di dunia sejauh ini. Meskipun penglai Celestial Being telah menyembunyikan auranya, kekuatannya sendiri disalurkan melalui temperamen tertentu. Pada level Ye Fan, dia secara alami dapat merasakannya dan menemukan esensinya. Ini adalah orang dari era kuno yang hebat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kultivasi seperti ini. Seorang ahli tingkat raja yang hebat bisa disebut ahli manusia dimanapun dia ditempatkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pakar nomor 1 di dunia. Mata orang ini seperti bintang. Ada kekuatan misterius di dalam diri mereka. Kemungkinan besar dia telah mengembangkan buku surgawi itu ke tingkat yang mengejutkan. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan dia memancarkan aura yang mengesankan tanpa merasa marah. Penglai terisolasi dari dunia luar. Sudah bertahun-tahun sejak kita meninggalkan dunia luar, sehingga beberapa murid kita menjadi terburu nafsu. Kita telah mempermalukan diri kita sendiri di depan rekan-rekan pengikut Tao. Empirins itu sangat sopan dan santai. Dia telah menegur murid-muridnya sendiri begitu dia keluar, menyuruh mereka untuk meletakkan senjata mereka dan menyapa para tamu terhormat. Ini benar-benar di luar ekspektasi Ye Fan. Karena pihak lain sangat sopan, mereka tidak bisa mengkritiknya. Bahkan Long Ma mundur karena malu dan mengembalikan pohon 5 warna itu kepada Master Sekte Ponlai. Sejujurnya, itu sangat tidak menyenangkan. Ini adalah implementasi ritual sage yang telah ditembak jatuh oleh Ye Fan dengan panah hitam. Kebetulan ia telah direnggut olehnya, dan ia tidak tega berpisah dengannya. Pertempuran besar pun berakhir, dan suasana tegang pun menghilang. Ye Fan dan yang lainnya melangkah ke gerbang keabadian. Tempat ini dipenuhi dengan tebing dan pegunungan yang indah. Tanaman merambat ilahi melingkari mereka, cahaya keberuntungan memenuhi area tersebut, dan aroma obat-obatan kuno memenuhi udara. Bahkan ada burung bangau bermahkota merah yang berterbangan, mata air roh berdeguk, dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Itu benar-benar tanah yang murni. Murid-murid Ponlai kurang lebih tidak mau. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani datang mengetuk pintunya. Seorang Long Ma telah menginjak-injak Ponlai dan merobohkan gerbang gunung hingga rata dengan tanah. Puluhan gunung telah terinjak dan runtuh, membuat mereka geram. Jalan menuju keabadian terjal dan penuh dengan cobaan dan kesengsaraan. Temperamen seseorang sangatlah penting. Saya telah lalai. Selama bertahun-tahun, saya hanya berfokus pada penyempurnaan tubuh Tao saya dalam pengasingan. Saya tidak menyangka hal itu beberapa murid yang tidak berguna akan terlalu percaya diri. Penglai Celestial Being tidak kenal ampun saat dia menegur para murid yang maha kuasa. Wajah mereka memerah, dan mereka tidak berani membalas. Mengapa kamu menyinggung Dao saudara Ye?
Ling Xiao melakukan perjalanan ke Middle Earth. Dia mengatakan bahwa ada sekte yang mencuri kepercayaan semua makhluk hidup dan menyebut diri mereka pengadilan surgawi, jadi dia mengambil tindakan untuk menghukum mereka, kata Master Sekte Ponlai. Yang disebut Ling Xiao adalah makhluk surgawi kecil. Dia juga merupakan keturunan langsung dari Raja Agung di depan mereka dan memiliki identitas yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan terlindungi seperti ini. Setelah mendengar ini, makhluk surgawi mengangguk dan berkata, Dao Saudara Ye, jangan turunkan dirimu ke tingkat yang sama seperti anak kecil. Mereka hanya melakukan perjalanan sekali setiap beberapa dekade hingga 100 tahun, jadi mereka tidak memahami area tengah sama sekali. Mereka hanya mendengar angin dan hujan. Mereka masih muda dan terburu nafsu, dan mereka selalu suka bertindak impulsif. Apa yang bisa Ye Fan katakan? Pihak lain sudah mengatakan sebanyak ini, dan Long Ma telah mengambil tindakan, menginjak-injak sekelompok orang sampai mereka terluka parah. Makhluk surgawi kecil itu bahkan hampir terbelah menjadi dua, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Setelah itu, mereka mengobrol gembira dan mendiskusikan teknik Dao. Makhluk surgawi ini berbicara tentang banyak wawasan kultivasi, dan semuanya merupakan kata-kata pengalaman. Bahkan di zaman kuno, ketika kultivasi seseorang mencapai ranah ini, ia masih akan menjadi sosok yang luar biasa. Meskipun ada banyak saint di zaman itu, banyak dari mereka adalah orang luar dan bukan penduduk asli. Ye Fan merasakan kekaguman yang mendalam. Teknik Dao orang ini luar biasa, dan metode yang dia kembangkan juga unik. Untuk bisa mencapai langkah ini dan menjadi raja yang hebat, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Penglai Celestial Being secara belak-belakan mengatakan bahwa mendirikan sebuah sekte tidak masalah, namun menamakannya pengadilan surgawi memang agak tabu. Saat itu, bahkan saint zaman dahulu melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Mereka enggan menyentuh dua kata tersebut, karena takut akan terjadi bencana. Dia dengan baik hati mengingatkan mereka bahwa memang ada aturan seperti itu dalam hukum surgawi yang tidak tertulis pada zaman dahulu. Yang terbaik adalah menghindarinya jika memungkinkan, jika tidak, mungkin akan ada masalah besar di masa depan. Mungkinkah nama surga kuno pun menjadi tabu? Apakah karena ada orang dari luar wilayah ini yang mengawasinya? Ye Fan bertanya. Sulit mengatakannya. Terhadap beberapa hal, lebih baik kita merasa hormat di hati kita, kata makhluk surgawi. Ye Fan mengangguk. Kemudian, dia bertanya tentang altar 5 warna. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia ingin menemukan jalan kuno yang menuju ke kedalaman langit berbintang. Di kejauhan, platform Dao 5 warna mengalir dengan warna-warna cemerlang. Aura Dao Agung memenuhi udara. Tidak salah lagi bahan yang digunakan untuk membangun altar domain berbintang. Makhluk surgawi menghela nafas. Ketika saint kuno pergi, mereka tidak meninggalkan koordinat langit berbintang apapun. Meskipun ada beberapa area rahasia dengan altar 5 warna, generasi selanjutnya tidak tahu cara membukanya. Apakah belum ada yang menjelajahinya sebelumnya? Ye Fan tidak menyerah. Celestial Being menatap kosong pada platform Dao 5 warna di kejauhan. Kemudian, dia berkata, area rahasia itu semuanya sangat berbahaya. Sejujurnya, saya tahu tempatnya. Platform Dao ini diperoleh dari sana. Sayangnya, kekuatan saya terbatas dan saya tidak bisa memasukinya. Oh, ada tempat seperti itu. Bisakah makhluk surgawi memberitahuku dan membiarkan aku melihatnya? Penglai makhluk surgawi mengangguk. Tentu saja, dia tidak bisa langsung pergi. Etiket tidak bisa dihindari, jadi dia mengundang mereka untuk minum teh spiritual. Ye Fan menaiki Long Ma, meninggalkan makhluk surgawi di Ponlai terguncang. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa itu berasal dari Kunlun. Matanya berkedip cemerlang saat dia berulang kali menghela nafas kagum. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang tinggal di 2 pegunungan abadi lainnya? Ye Fan bertanya. Ponlai, Fangzhang, dan Yingzhou adalah 3 pegunungan abadi di laut luar. Mereka sangat terkenal dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Kunlun jarang disebut-sebut di kalangan masyarakat. Kebanyakan orang hanya tahu tentang Ponlai. Baik Fangzhang maupun Yingzhou memiliki ahli yang mengawasi mereka. Jika saya menyebutkan nenek moyang mereka, saya pikir saudara Ye mungkin pernah mendengar tentang mereka. Makhluk surgawi tersenyum. Oh, aku ingin mendengarnya lebih banyak. Ye Fan meminta bimbingan. Ada keturunan Peng leluhur di Fangzhang, dan keturunan Su Fu di Yingzhou. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia langsung terkejut, mengungkapkan ekspresi aneh. Keduanya adalah praktisi Qi terkenal, yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kekuatan Su Fu tidak terlalu besar, tetapi dia pernah membantu kaisar pertama menemukan ramuan keabadian. Dia memimpin banyak anak laki-laki dan perempuan ke laut, yang tercatat dalam catatan sejarah. Menurut penglai Celestial Being, Su Fu akhirnya tiba di Yingzhou. Dia tidak menemukan ramuan keabadian, jadi dia tidak kembali. Salah satu keturunannya sangat berbakat dan memperoleh warisan gunung abadi Yingzhou. Dia masih hidup dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan tertentu di pulau itu.
Leluhur Peng adalah seorang praktisi Qi terkenal di dinasti Prakin. Dia disebutkan dalam berbagai buku kuno Taoisme. Dapat disimpulkan bahwa dia mungkin telah memperoleh formula 9 rahasia yang tidak lengkap, itulah sebabnya seni bergizi hidupnya tidak ada bandingannya. Keturunannya melaut dan akhirnya sampai di Gunung Abadi Fangzang. Itu adalah salah satu warisan utama di Pulau Abadi dan sangat penting. Dikatakan bahwa 3 pegunungan abadi di luar negeri memiliki ramuan keabadian. Aku ingin tahu apakah itu benar. Long Ma bertanya. Dia menyingkirkan amarahnya yang kasar dan benar-benar terlihat seperti binatang yang membawa keberuntungan. Itu sudah diwariskan sejak zaman kuno, tapi belum ada yang melihatnya. Saya pikir bahkan jika ada, itu akan diambil oleh Kaisar Suci kuno dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Makhluk surgawi menggelengkan kepalanya. Ponlai, Fangzang, dan Yingzhou adalah 3 pegunungan abadi di luar negeri. Mereka sangat terkenal pada zaman kuno. Banyak Sein datang dan pergi, meninggalkan banyak warisan. Namun, sejak dunia berubah, banyak warisan yang tersisa. Meskipun energi spiritual dari 3 pegunungan abadi tidak berkurang banyak, namun energi itu sudah menurun. Warisannya kurang dari 10% dari sebelumnya. Pada akhirnya, makhluk surgawi memimpin dan secara pribadi membawa Ye Fan ke wilayah laut. Mereka pergi jauh ke dunia bawah laut dan tiba di depan sebuah istana laut. Tempat ini sunyi dan ikan serta udang tidak berani masuk. Apakah ini istana naga kuno? Zhang Qingyang dan yang lainnya tercengang. Istana ini sangat megah. Meski temboknya sudah berupa reruntuhan, namun bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya masa lalu. Ada pilar batu giok raksasa di mana-mana, seperti istana surgawi. Tempat ini sangat luas dan berkesinambungan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, masih banyak istana kuno yang masih utuh. Mereka mengesankan dan luar biasa. Mereka berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya yang berharga. Makhluk surgawi berhenti di bagian terdalam istana samudera ini dan berkata, "Terlalu berbahaya di depan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya hanya bisa memimpin jalan ke sini." Di depan, ada istana mirip kristal yang berkelap-kelip dengan kehidupan di kedalaman lautan. Itu berkembang dengan cahaya yang menyilaukan seperti menara pengawal ilahi. Ada pilar-pilar besar dan aula megah. Itu sangat mempesona sehingga seseorang tidak bisa membuka matanya. Sementara itu, di tengah rangkaian menara pengawas yang berharga ini terdapat gunung batu 5 warna. Itu seperti makam karena berdiri di tengah dan dikelilingi oleh banyak istana kuno. Celestial Being mengatakan bahwa platform Dao 5 warna miliknya diambil dari sini. Saat itu, dia menghabiskan banyak usaha dan waktu yang lama sebelum berhasil. Dia berulang kali memperingatkan Ye Fan untuk berhati-hati saat masuk dan kemudian berbalik untuk pergi. Myriad energi Cauldron menerima dan mengirimkan gumpalan kekuatan ilahi. Ye Fan mengumpulkan semua murid di dalam dan kemudian menyerahkan mereka ke Long Ma. Di saat yang sama, dia mengeluarkan panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan kembali ke Ponlai. Hati-hati dan lindungi mereka dengan baik. Tunggu aku keluar, Ye Fan memperingatkan. Long Ma tentu saja tidak mau. Tempat ini pasti memiliki harta rahasia. Meski berbahaya, risikonya sepadan. Kemungkinan besar akan ada imbalan yang besar. Namun pada akhirnya tidak masuk dan kabur. Ketika Ye Fan memasuki istana kristal ini, dia langsung merasakan gelombang niat membunuh. Pasti ada formasi kuno yang melindungi tempat ini, memperingatkan orang untuk tidak mendekat. Cahaya kristal mengalir ke segala arah. Itu seperti dunia mimpi. Tempat ini benar-benar megah seperti istana naga kuno. Satu-satunya hal yang tidak harmonis adalah tumpukan batu 5 warna di tengahnya. Ada sejenis kekuatan iblis. Ye Fan datang tepat ke makam 5 warna ini. Jika dia ingin menemukan koordinat jalur kuno langit berbintang, maka dia harus menemukan hal semacam ini terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa petunjuk. Ini bukan makam, tapi tanah kuno yang tersegel. Ketika dia semakin dekat, dia berjalan mengelilingi altar dewa 5 warna ini beberapa kali. Dia mengungkapkan ekspresi heran. Segel yang terbuat dari batu 5 warna semacam ini bukanlah masalah kecil. Hati Ye Fan khawatir. Dia dengan cepat mundur dengan travel formula. Namun, kekuatan mengerikan dengan cepat meletus dari tanah yang tersegel. Kekuatan sobek yang sangat besar berputar ke arahnya, mencoba menariknya. Hatinya terguncang. Ini adalah kekuatan seorang Sein. Auranya menutupi langit dan menutupi bumi. Itu sangat kuat sehingga mengejutkan. Bukan karena Ye Fan tidak waspada. Namun, dia tidak menyangka ada orang suci kuno yang masih hidup yang akan disegel di istana naga kuno di dasar laut. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Dia menggunakan travel formula dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, bergegas keluar dari istana kristal. Dia ingin melarikan diri secepat mungkin dan meninggalkan zona bahaya yang sangat menakutkan ini. Begitu dia menjadi orang suci, dia akan menjadi tinggi dan perkasa. Hanya berdasarkan kecakapan bertarung dan ucapannya, dia hampir bisa dikatakan telah melampaui jangkauan manusia.
Dia bahkan bisa meremehkan Dao Executioner seperti semut. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Semua istana kristal bergeser, menghalangi jalan Ye Fan. Mereka berubah menjadi formasi pembunuhan kuno yang telah diaktifkan sepenuhnya. Tidak diketahui berapa kali lebih menakutkannya sebelumnya. Ini adalah formasi kuno yang dibuat oleh seorang suci kuno. Di kejauhan, wajah penglai Celestial Being terasa dingin. Kedua tangannya bergerak. Dialah yang mengaktifkan formasi kuno ini. Matanya dingin dan tanpa emosi apapun. Saya memperoleh platform Dao 5 warna dan kitab surgawi kuno dari sini. Ada satu hal yang lupa saya sampaikan kepada Anda. Ada juga janin iblis kuno yang tersegel di sini. Anda bisa menunggu di sini sampai kematian Anda. Aku akan membunuh Longma dan muridmu dulu. Kalau begitu, aku akan kembali dan melihatmu perlahan-lahan layu. Petik 2. Makhluk surgawi sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Matanya gelap saat dia berbicara dengan dingin. Lalu, dia berbalik dan pergi. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Fan. Dia berkata di punggungnya, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang jebakanmu? Karena aku berani datang, tentu saja aku tidak takut. Aku akan mengambil mayatmu sebentar lagi. Pertama-tama kamu harus melewati orang suci iblis kuno. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup di tanah tersegel, haha. Makhluk surgawi tertawa dengan kejam. Dia berkata dengan dingin, aku akan membunuh Longma dan yang lainnya dulu. Lalu, dia menghilang. 1019, haha. Tawa makhluk surgawi sangat dingin. Rambut hitam panjangnya tergerai dan matanya sangat jahat. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Di matanya, Ye Fan sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bahkan seorang setengah Saint pun tidak akan mampu bertahan jika ia terjebak dalam formasi tersebut. Ini adalah kekuatan seorang suci kuno, yang tak tertandingi di dunia. Dia melakukan perjalanan puluhan mil dengan setiap langkah. Kecepatannya sangat cepat. Perasaan ilahinya yang kuat menyapu dan setiap helai rumput dan pohon di dunia ini ada dalam pikirannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat dia mengejar ke satu arah. Ketika Ye Fan mendekati istana naga kuno, makhluk surgawi memang pergi untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Dia tidak berani menggunakan akal sehatnya. Namun, dia yakin tidak ada orang yang bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu dan dia bisa menemukan mereka. Bahkan jika kamu adalah Longma, kamu tidak akan bisa. Aku telah mempelajari Divine Light Escape dan bahkan lebih cepat darimu. Penglai makhluk surgawi mencibir. Dia adalah orang yang bertahan sejak zaman kuno. Saat itu, ada banyak Saint yang tinggal di Ponlai. Dia memiliki kekayaan besar dan memperoleh teknik rahasia tiada taraf dari Raja para Suci kuno. Divine Light Escape dikenal sebagai teknik pamungkas. Dikatakan bahwa selain travel formula, itu adalah teknik kecepatan nomor 1 di dunia. 9 rahasia telah hilang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Divine Light Escape telah menjadi teknik rahasia yang paling berharga. Laut Ponlai dilindungi oleh formasi kuno. Tidak mudah bagimu untuk melewatinya. Ekspresi makhluk surgawi dingin dan mematikan. Dia merasakan lintasan Longma dan yang lainnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan mengejar mereka. Akhirnya, beberapa ratus mil jauhnya, dia melihat seberkas cahaya yang menyala-nyala. Itu berubah menjadi jalan setapak yang terbentang di permukaan laut, dan kuda naga melangkah maju. Senyuman di wajah makhluk surgawi menjadi semakin lebar. Longma sangat santai dan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia dengan santai, berjalan-jalan, di laut bersama murid-murid Ye Fan. Dia mendesis dengan jelas, dan seluruh lautan segera mengalir mundur ke 9 surga. Hamparan luas langsung mendidih, dan terjadilah tsunami. Ombaknya sepertinya telah meledak, dan pemandangannya sangat menakutkan. Divine Sense Longma sangat kuat, dan sudah merasakan datangnya bahaya. Dengan raungan yang panjang, auman naga merobek langit, dan seluruh tubuhnya tertutup api. Itu menyapu Yan Xiaoyu dan yang lainnya, dan menyerang. Boom! Salah satu tangan hitam penglai Celestial Being terbanting ke bawah, menghancurkan langit hingga berkeping-keping. Lautan di bawahnya menguap dalam sekejap, dan air setinggi ribuan meter berubah menjadi kehampaan dan terbakar abis, memperlihatkan dasar laut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Gemuruh. Air laut di sekitarnya terisi, dan ombak biru dengan cepat mengubur parit tersebut, mengubahnya menjadi negara air sekali lagi. Longma berdiri di permukaan laut di kejauhan, mengepulkan asap putih dari lubang hidungnya. Dia jelas sangat marah. Wajah Dewi Phoenix, Zhang Yifan, dan yang lainnya pucat. Serangan biasa dari Great Perfection King Realm sudah sangat menakutkan. Siapa di dunia ini yang bisa melawannya? Bisa dibayangkan jika penglai Celestial Being menggunakan kekuatan penuhnya, seluruh lautan bisa menguap, dan pepatah bahwa lautan akan mengering dan bebatuan akan membusuk akan menjadi kenyataan. Memindahkan gunung dan menjungkir balikkan lautan hanyalah tipuan kecil, dan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan orang sebelum mereka. Tingkat Raja Kesempurnaan Agung yang legendaris adalah seorang yang terhormat bahkan di zaman kuno. Makhluk surgawi, apa artinya ini? Zhang Qingyang bertanya.
Setelah bertahun-tahun, dia menjadi semakin dewasa. Dalam proses berdakwah ke berbagai tempat, dia juga telah dibaptis, dan dia benar-benar memiliki sikap seorang guru surgawi. Dalam situasi seperti ini, dia tahu situasinya sangat buruk. Tingkat raja kesempurnaan yang hebat sudah cukup untuk menyapu planet kuno ini. Saat ini, dia hanya mencoba menstabilkan orang ini dan menunda waktu sebanyak mungkin sampai Ye Fan kembali. Wajah penglai Celestial Being penuh dengan ketidakpedulian, sangat berbeda dari antusiasmenya sebelumnya. Dengan sedikit rasa jijik, dia berkata, hanya beberapa junior sepertimu yang berani menanyaiku. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Makhluk surgawi, bagi seseorang yang berstatus sepertimu, sangatlah tidak pantas untuk bersikap hormat pada awalnya dan kemudian meremehkanku. Itu membuat orang merasa seolah-olah kamu adalah karakter yang keji. Ekspresi Zhang Qingyang tenang saat dia berkata, di dunia ini, jika kamu adalah seorang karakter, kamu harus bertarung secara adil dengan tuanku. Apa gunanya memainkan trik semacam ini? Raja ini melenyapkan musuh besar tanpa usaha apapun. Ini adalah metode untuk melenyapkan musuh, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku pada kalian para junior. Penglai Celestial Being tersenyum kejam dan mengabaikan Zhang Qingyang. Saat ini, hanya Long Ma yang tersisa di matanya. Hanya binatang keberuntungan ini yang layak untuk dilawan. Kamu pengkhianat, apalagi yang kamu punya selain metode curang seperti ini. Ayolah, raja ini akan membuat wajahmu mekar dengan satu kuku dan membuatmu tahu apa itu kecemerlangan. Long Ma meliriknya dan merasa sangat tidak senang. Penglai Celestial Being mendengus dingin. Dengan statusnya, kapan dia pernah bertemu dengan idiot seperti itu? Binatang yang menguntungkan ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Gunung itu sama sekali tidak memiliki keanggunan seperti Gunung Kaisar Suci kuno. Penduduk Ponlai menerima kabar tersebut dan melihat makhluk surgawi telah bergerak, hampir menguapkan air laut. Pemimpin sekte memimpin pasukan dan mengibarkan spanduk mereka. Kavaleri lapis baja menutupi permukaan laut, membentuk masa gelap. Mari kita lihat kemana kamu akan pergi kali ini. Di tengah kerumunan, paru-paru makhluk surgawi kecil hampir meledak. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan matanya terbakar amarah saat dia menatap Zhang Qingyang, Dewi Phoenix, dan yang lainnya. Jangan biarkan satu pun pergi. Bunuh mereka semua. Pemimpin sekte Ponlai memberi perintah. Tentara mengepung mereka dan memotong jalan mundur mereka, menjebak murid-murid Ye Fan. Sisik emas di tubuh Long Ma berkedip-kedip dan api menari-nari. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyala-nyala dan menyerbu. Kuda itu menginjak langit dan kemanapun ia melewatinya, laut mengering dan langit retak. Itu langsung menuju makhluk surgawi. Bang! Tangan penglai Celestial Being membentuk segel dan seberkas cahaya iblis terbang keluar. Hukum tatanan langit dan bumi menutupi langit dan bumi, menghalangi Long Ma dan menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Raja ini menghargai kenyataan bahwa kamu adalah Long Ma, binatang keberuntungan yang langka di dunia ini. Aku tidak ingin mencekikmu. Apakah kamu bersedia mengikutiku dan menjadi tungganganku? Mata penglai Celestial Being tampak seperti setan dan rambut hitamnya bergerak mengikuti angin. Dia berdiri di permukaan laut dan berkata dengan tenang. Naga ini akan menginjak wajahmu hingga penuh bopeng. Kenapa kamu tidak melihat dirimu di cermin? Biarpun kamu berbalik dan menjadi tungganganku, aku tidak menginginkanmu. Long Ma mengeluarkan udara putih dari lubang hidungnya. Tidak jauh dari situ, Dragon Sparrow membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Hanya kaisar ilahi kuno yang dapat menggunakan Long Ma sebagai tunggangan. Kamu cukup berkhayal untuk berpikir bahwa kamu bisa menunggangi Long Ma. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Semua orang di Ponlai sangat marah. Banyak orang yang dengan lantang menegurnya dan melarangnya menghujat makhluk surgawi. Mereka bahkan menunjukkan bahwa Ye Fan pun dapat memiliki Long Ma, jadi mengapa makhluk surgawi tidak bisa? Tuanku sering tersambar petir dan mampu menahannya sepenuhnya. Bisakah makhluk surgawi melakukannya? Mengejutkan bahwa Dewi Phoenix masih bisa tersenyum saat ini. Murid-murid yang lain tidak bisa berkata-kata, terutama Komatsu yang sedang menggaruk-garuk kepala karena gurunya memang mengatakan bahwa dia telah disambar petir sejak dia mulai berkultivasi. Pengadilan surgawi yang mana? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disingkirkan dari namaku dan tidak ada lagi selamanya. Perintah Hierarch of Ponlai. Dia ingin membunuh semua orang di sini. Guru Tao kecil mencibir dan berkata, Kaisar Langit yang mana? Dia sekarang adalah hantu yang sudah mati. Saat itu, aku membakar patung dewanya, dan sekarang leluhurku telah memasang jebakan untuk menyaringnya menjadi abu dan kotoran. Dia bukan siapa-siapa. Yu Weiyu dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Namun, mereka tidak percaya bahwa Ye Fan sudah mati. Mereka sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu bersedia menjadi tungganganku? Hanya dengan begitu aku bisa mengampuni nyawamu, tanya penglai Celestial Being. Long Ma berdiri seperti manusia dan merespons dengan sepasang kuku sebesar wajah.
Dia menamparkan bagian atas kepalanya dan memulai pertarungan hebat. Meskipun kamu adalah varian alami dengan garis keturunan yang tak tertandingi di dunia, kamu masih belum cukup dibandingkan dengan raja tahap akhir sepertiku. Kekuatan sihir penglai Heavenly Sovereign sama besarnya dengan lautan, dan auranya benar-benar luar biasa. Dia memegang pohon suci 5 warna di tangannya dan menyapukannya ke depan. Longma mendesis panjang. Myriad Ki Cauldron muncul di atas kepalanya dan puluhan ribu pita sutra jatuh untuk melindunginya. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Itu adalah panah hitam yang menghalangi pohon suci 5 warna. Longma hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, tapi dia menghadapi Raja Agung yang akan berdiri di puncak. Terlalu sulit melawan orang seperti itu. Makhluk jahat, kamu tetap tidak akan menyerah bahkan ketika kematian sudah dekat. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Kekuatan sihir penglai Celestial Being bagaikan laut. Cahaya hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Dia seperti janin iblis yang meremehkan dunia. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia tanpa emosi dan dingin. Pertempuran sengit pun terjadi. Wilayah laut di segala penjuru dilanda kekacauan. Setiap orang tidak punya pilihan selain mundur. Pertarungan antar raja adalah yang paling menakutkan. Wajah semua orang menjadi pucat. Longma menggunakan Myriad Ki Cauldron untuk melindungi dirinya sendiri dan panah hitam untuk memblokir pohon suci 5 warna. Namun, ada perbedaan besar di antara keduanya. Perbedaannya sangat besar. Jika itu adalah ahli Dao Severing lain yang setingkat dengannya, mereka pasti akan berubah menjadi abu di depan raja yang hebat. Ia meraung ke arah langit dan dipenuhi amarah. Keempat kukunya menginjak ke bawah, menghancurkan langit. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Yan Xiaoyu dan yang lainnya merasa cemas. Situasi saat ini sangat suram. Selama Longma ditundukkan, mereka pasti akan mati. Guruku pasti akan bergegas. Kamu hanya bisa berpuas diri untuk saat ini, kata Zhang Yifan. Tanah suci akan menjadi kuburannya. Dia tidak lebih dari seekor serangga di sana, kata penglai Celestial Being dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan penghinaan. Apa? Zhang Qingyang dan yang lainnya semuanya tercengang. Orang suci yang masih hidup masih sangat menakutkan meskipun dia disegel. Di dunia saat ini, orang-orang suci kuno sebanding dengan dewa surgawi. Dia sudah mati. Aku tidak akan mengganggunya. Wajah penglai Celestial Being dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, terjadi perubahan yang mengejutkan. Ketika Longma dan makhluk surgawi bertarung dalam jarak dekat, ki darah dikuali energi sumber segala makhluk memenuhi langit. Cahaya keemasan membanjiri seluruh lautan. Sosok agung bergegas keluar dan meninju ke depan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat. Itu di luar imajinasi semua orang. Bahkan jika penglai Celestial Being mengembangkan teknik Divine Light Escape, itu tidaklah cukup. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin dia bisa mengelak. Guru, Zhang Yifan, Yan Xiaoyu dan yang lainnya berteriak kaget. Tubuh Yifan seperti naga banjir. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari emas. Pertempuran kinya sangat luas dan perkasa. Dia menggunakan formula Sing dan dalam sekejap, dia bentrok dengan penglai Celestial Being. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya bersinar karena kilat dingin. Seperti dewa iblis, dia menyerang dengan tinju 6 jalan reinkarnasi dan bertabrakan dengan telapak tangan penguasa surgawi penglai. Di tempat itu, kekuatan ilahi mengguncang 4 lautan. Daerah ini dipenuhi uap air. Laut benar-benar kering. Telapak tangan makhluk surgawi segera berubah menjadi bubur berdarah. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bertarung dengan tubuh suci manusia dalam pertarungan jarak dekat. Kamu, penglai Celestial Being benar-benar tercengang. Dia telah melihat Yifan memasuki zona bahaya dan mengaktifkan formasi mantra kuno dengan tangannya sendiri. Lawannya pasti akan mati. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di hadapannya? Seluruh tubuh Yifan berkilauan. Tubuhnya seperti emas ilahi yang mengkilap. Cahaya berharga memancar ke segala arah. Dia merentangkan tangan dan kakinya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan matanya menakutkan. Dia seperti dewa perang, tidak dapat dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat penglai Heavenly Sovereign, dia tidak bisa memblokir serangan ini. Dalam pertarungan jarak dekat, bahkan raja dengan kesempurnaan yang luar biasa pun tidak cukup. Dalam sekejap mata, salah satu lengannya terkoyak. Darah muncrat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Rasanya terlalu pahit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari Sekte Surgawi di Ponlai tercengang. Bagaimana perubahan mendadak seperti itu bisa terjadi? Mereka tidak dapat mempercayainya. Aku tahu. Dewi Phoenix tiba-tiba menyadari dan berkata. Guru memahami teknik 3 yang murni di Gunung Zongnan dan mengembangkan tubuh Dao. Orang yang memasuki formasi mantra kuno bukanlah tubuh aslinya.
Beberapa dari mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Fan menyerahkan Myriad Ki Cauldron kepada kuda naga sebelum memasuki Crystal Palace. Dia seharusnya membawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ternyata ia telah pergi bersama mereka dan mengikuti mereka selama ini. Ahaha, jeritan mengerikan datang dari medan perang. Orang-orang di Sekte Ponlai sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Di tengah medan perang, rambut hitam Ye Fan berantakan. Tatapannya setajam pisau. Dia meraih kedua kaki penglai Celestial Being dan langsung memotongnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan darah segar mewarnai laut menjadi merah. Siapa yang bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Tak tertandingi di dunia, penglai Celestial Being secara alami harus mati dengan kesedihan. Sosok hitam kecil seukuran kepalan tangan keluar dari antara alis makhluk surgawi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan lari ke cakrawala. Kamu masih ingin pergi? Suara Ye Fan terdengar dingin dan tanpa emosi saat dia berkata. Hari ini, Sekte Surgawi Ponlai akan dihapus. Tempat ini akan menjadi fondasi abadi pengadilan surgawiku. Dia melemparkan kedua bagian tubuhnya dan mengejar makhluk surgawi. Semua orang gemetar. Situasi berubah begitu cepat hingga melebihi ekspektasi mereka. Ye Fan bertarung dalam pertarungan jarak dekat melawan seorang Empirins. Dia seperti dewa surgawi kuno, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Darah di tangannya membuatnya tampak luar biasa agung dan agung. Penduduk Ponlai sangat ketakutan. Mereka mendapat firasat buruk. Bahkan makhluk surgawi pun berakhir seperti ini. Bagaimana mereka bisa melawannya? Wajah makhluk surgawi kecil langsung pucat. Dia ketakutan setengah mati. Ye Fan berubah menjadi sambaran petir dan mengejar roh primordial hitam kecil. Dia tidak ingin melepaskannya. Aku akan menginjak paru-parumu. Longma berlari dan menginjak tubuh makhluk surgawi yang terbelah menjadi dua. Dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya sedang berkumpul kembali dan menyatu menjadi satu. Puff! Tubuh penglai Celestial Being yang menyedihkan baru saja akan berkumpul kembali ketika kuku besar Longma menghentakkannya ke laut. Dagingnya hancur parah, dan tulangnya patah. Kesempatan terakhirnya untuk memasang kembali tubuhnya gagal. Longma melakukan apa yang dikatakannya. Itu menghancurkan paru-paru makhluk surgawi dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi bubur berdarah sebelum terkubur di dalam perut ikan. Seorang raja penyelesaian yang hebat telah kehilangan fisik pertarungannya yang paling berharga begitu saja. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang melimpah. Pada saat ini, orang kecil berkulit hitam itu sama cemasnya seperti anjing liar. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Longma juga mengepung penglai Celestial Being. Dia berubah menjadi seberkas api dan bergegas mendekat. Orang kulit hitam kecil seukuran kepalan tangan itu penuh dengan kebencian dan keengganan saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Ye Fan tidak terburu-buru. Dia mendarat di tubuh Longma dan memegang tombak naga hitam yang dia peroleh dari Kunlun. Dia menjadi satu dengan kudanya dan berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala saat dia berlari ke depan. Dengan suara, puff, dia memakukan orang kecil berkulit hitam itu ke ujung tombak. Jeritan sedih terdengar di langit. Sebelum aku memasuki langit berbintang, kamu akan menyerahkan seluruh Ponlai kepadaku. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Langit akan makmur di sini. Kata-kata Ye Fan menyebar ke seluruh wilayah laut. Tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Murid-murid Ye Fan sangat bersemangat. Ini adalah kesan pertama mereka. Sementara itu, wajah masyarakat Ponlai pucat pasi. 1020. Ahaha. Sosok hitam seukuran kepalan tangan itu dipaku di ujung tombak dan berteriak dengan sedih. Ini adalah roh primordial murni, dan sekali dirusak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Begitu roh seseorang dihancurkan, mereka akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Penglai Celestial Being tidak ingin rohnya dihancurkan dan berjuang sekuat tenaga. Ini adalah jejaknya, dan jika itu benar-benar hilang dari dunia ini, maka segala kekekalan akan sia-sia. Cahaya hitam berkembang, dan dia berubah menjadi matahari hitam yang menembakkan puluhan ribu anak panah hitam. Pada saat yang sama, sebuah roda berharga muncul dan berputar di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, sungai panjang dewa mengalir dari Pulau Ponlai seperti pelangi yang menembus matahari, dengan cepat menyerang Ye Fan dan yang lainnya. Makhluk surgawi ingin menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri. Ini adalah kekuatan iman yang murni. Penglai Celestial Being mengembangkan buku surgawi kuno dan mencuri kekuatan jiwa orang-orang di dunia. Sekarang, hal itu dimanfaatkan dengan baik. Itu bergemuruh dan beresonansi dengan grid dao langit dan bumi. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kuali di atas kepala Ye Fan sedikit bergetar, dan aura suci di dalamnya semakin berkembang. Kuali itu terbang keluar, dan segera, jutaan cahaya keberuntungan menerangi langit. Aliran sungai yang deras mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan gumpalan asap putih, menguap seluruhnya. Kekuatan jiwa murni di dalam kuali itu seperti lautan, dan sungai dewa itu seperti seorang penyihir kecil di hadapan seorang penyihir hebat.
Tombak hitam di tangan Ye Fan bergetar, dan penglai Celestial Being segera berteriak. Kilau sosok hitam itu segera meredup, dan hampir pecah berkeping-keping. Sulit untuk bertahan melawannya. Saat ini, dia seperti ikan di talenan. Tubuh daunnya hancur, dan kekuatan sucinya berubah menjadi debu. Mengandalkan roh primordialnya saja, tidak peduli seberapa hebat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Ye Fan tidak langsung membunuhnya karena banyak rahasia yang bisa ditemukan dari roh primordialnya. Makhluk surgawi ini masih memiliki nilai yang besar. Bunuh tulang punggung Pon Lai tanpa ampun. Ye Fan memberi perintah ini, membiarkan Long Ma melakukan apa yang dia mau. Dia akan memulai pembantaian untuk membangun kekuatannya. Long Ma berlari mendekat, berubah menjadi seberkas cahaya menyala saat dia menyerang Master Sekte Pon Lai dan yang lainnya. Siapa yang bisa menghalangi kekuatan gemuruh Raja Severing Path? Ye Fan duduk bersila dan dengan hati-hati menyerap semua jenis informasi berharga dari roh primordial hitam. Dia tidak bergerak dalam waktu yang lama. Ampuni aku, Kakak Ye, aku salah. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Tolong biarkan aku hidup. Penglai makhluk surgawi memohon. Saat ini, jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa melawan hanya dengan roh primordialnya yang tersisa? Jika dia dipaku pada tombak hitam misterius ini, tubuh dan jiwanya akan hancur kapan saja. Aku ingin melepaskanmu, tapi kamulah yang menyebabkan kematianmu sendiri. Wajah Ye Fan pucat saat dia mengekstrak satu demi satu jejak dari lautan kesadarannya. Dia tercengang. Yang mulia ini benar-benar memiliki peluang besar. Di zaman kuno, dia telah menerima bimbingan dari Saint King, dan Divine Light Escape yang dia kembangkan sangatlah mendalam. Bahkan jika dia tidak menggunakan karakter rahasia lain, dia sudah tak tertandingi di dunia. Saudara Ye, mohon bermurah hati. Saya akan memberikan segalanya kepada Anda, termasuk buku-buku surgawi kuno, kata penglai Celestial Being sambil gemetar. Dia tidak lagi memiliki jejak kekuatan raja yang berprestasi besar. Bahkan kamu sendiri adalah tawananku, apalagi barang-barangmu. Modal apa yang harus kamu tawar? Ye Fan mengungkapkan cibiran menghina. Seseorang dengan temperamen seperti ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, pasti akan menjadi bencana besar di kemudian hari. Tidak apa-apa jika Ye Fan tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan menyingkirkan semua masalah dan tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi apapun. Dengan suara "ci" yang lembut, dia mengeluarkan jejak khusus dari roh primordial hitam. Itu adalah kitab suci dari buku-buku tebal surgawi kuno. Pikirannya langsung terkejut ketika dia diam-diam menyimpulkan dan memahaminya. Ini adalah kitab suci setan. Metode yang dicatat sangat mendalam, dan terdapat penggunaan psikokinesis yang unik. Tak heran jika Pon Lai juga ingin melewati jalur tersebut. Ini adalah suatu ortodoksi yang sulit dan mendalam. Ye Fan mendapatkan rahasia yang mengejutkan. Janin iblis yang tertindas di istana kuno di dasar laut berasal dari alam luar. Dia adalah orang suci yang mengharumkan namanya. Warisan buku-buku tebal surgawi datang darinya. Apalagi latar belakangnya sangat kuat. Bahkan Saint King yang menyerang di zaman kuno merasa takut dan tidak berani menghancurkannya sepenuhnya. Dia hanya menekannya di istana iblis. Di zaman itu memang banyak orang suci di Pon Lai, kata Ye Fan dalam hati. Pada akhirnya, dia benar-benar mencari jejaknya. Dengan goyangan yang kuat, orang kulit hitam kecil seukuran kepalan tangan itu berubah menjadi abu di tengah tangisan kebencian dan keengganan. Itu selamanya terhapus dari dunia ini. Di kejauhan, pertempuran besar sudah hampir berakhir. Long Ma melonjak dan api meluap ke langit. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi terbelah. Air laut mengalir ke langit seolah-olah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ekspresi Ye Fan dingin saat dia menatap ke kejauhan. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Master Sekte Pon Lai mengeluarkan teriakan nyaring dan berubah menjadi abu di tempat. Dia secara pribadi berjalan ke depan. Angka tingkat Master Sekte juga tidak cukup. Ada beberapa ahli Pon Lai yang melawan dengan keras kepala dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghentikan riak pedang Dao Ye Fan. Jarinya seperti pedang. Dengan sedikit goyangan, riak pedang emas menyebar ke segala arah seperti riak. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dihancurkannya. Ia menyerang tanpa pandang bulu dan mengubah sekelompok ahli menjadi pasta berdarah, gelombang kabut berdarah melayang. Ahaha, makhluk surgawi kecil berteriak dengan keras. Salah satu alasannya adalah karena dia kesakitan, dan alasan lainnya adalah karena dia marah. Seekor tikus komatsu ungu melompat-lompat di depannya sambil mengedipkan matanya yang besar. Itu sangat aneh, jadi kenapa dia tidak bisa memukulnya? Ini benar-benar membuatnya gila. Dewi Phoenix tertawa pelan dan berkata, adik senior benar-benar lucu. Dia sangat lucu bahkan saat bertarung melawan orang lain. Dia mengepung makhluk surgawi kecil bersama Zhang Qingyang dan yang lainnya. Mereka melukai makhluk surgawi kecil di tempat. Pada saat ini,
wajah makhluk surgawi kecil benar-benar pucat. Dia ingin memohon belas kasihan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat dia membuka mulut. Belum lama ini, dia mengatakan semuanya dengan kejam dan mengancam akan melenyapkan pengadilan surgawi. Sekarang, dia hanya bisa ketakutan. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh saja anggota inti dan biarkan yang lain hidup. Yevan mengirimkan suaranya ke Long Ma. Kuda ini tidak terlihat seperti orang baik, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ia berperilaku kejam di lautan dan mengejar pemimpin Ponlai. Dengan seni surgawinya, secara alami itu luar biasa. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Yevan berjalan mendekat dan secara pribadi mengambil tindakan. Dia mengubah makhluk surgawi kecil menjadi abu terbang dengan satu jari dan kemudian menghancurkan beberapa kultivator yang ditangkap Long Ma menjadi bubuk. Dia tidak menahan diri sama sekali. Setelah 1/4 jam, kawasan laut menjadi tenang. Master Sekte Ponlai dan anggota inti lainnya semuanya terbunuh dan tidak ada satupun yang selamat. Anggota biasa praktis tidak terluka, dan Yevan tidak ingin merusak keharmonisan surga. 1 jam kemudian, mereka memaksa semua tawanan masuk ke tanah suci Ponlai. Long Ma mulai menjadi liar lagi. Keempat kuku kakinya menginjak tanah, dan mereka yang berani menghalanginya akan terlempar dengan sebuah tendangan. Sebaiknya kamu santai saja. Yevan sangat marah. Long Ma terlalu biadab. Ia berlari kencang di sepanjang jalan dan praktis menghancurkan selusin puncak gunung dengan satu kuku. Ini adalah tanah suci, dan tempat ini akan menjadi markas dunia langit di masa depan. Pada akhirnya, tanah berharga ini menjadi tenang. Lebih dari 100 pemimpin sekte dieksekusi, dan anggota lainnya gemetar ketakutan. Mereka selalu berada dalam kecemasan. Sebuah sekte abadi yang telah diwariskan sejak zaman kuno ditangkap begitu saja. Itu seperti sebuah legenda. Mulai hari ini dan seterusnya, Yevan memberi perintah untuk menutup pegunungan. Dia duduk bersila di puncak utama Ponlai dan mulai melantunkan sutra. Dia mengumpulkan semua murid sekte abadi di dalam gerbang gunung. Gao Zheng Zuoxi, Po dalam roh jahat, Bei Zhao Junjiang, Binan Gui Kui, Jingyi Luo Guang, asal-usul pencerahan abadi. Seluruh tubuh Yevan dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Tubuhnya seperti tubuh dewa ketika dia melantunkan kitab suci keselamatan. Bunga teratai bermekaran dari mulutnya dan menjelma menjadi kitab suci yang dicap di kehampaan. Mereka memiliki kekuatan misterius yang dapat menyucikan jiwa setiap orang. Dia tidak ingin memandikan Ponlai dengan darah karena dia tidak bisa melakukannya. Namun, dia juga tidak ingin meninggalkan bencana besar bagi murid-muridnya. Dia akan bergegas ke langit berbintang cepat atau lambat, jadi siapa yang bisa menekan begitu banyak murid Ponlai selain dia? Metode yang paling aman adalah dengan menebus mereka semua dan menjadikan mereka anggota pengadilan surgawi. Tidak hanya tidak akan ada bahaya tersembunyi, tetapi juga akan ada kekuatan ekstra kuat. Puncak utama Ponlai diliputi energi abadi dan cahaya warna-warni. Yevan duduk di sana, seluruh tubuhnya cerah dan bersih seperti kaca dewa 7 warna. Segala macam gambar ajaib muncul. Di depannya ada grid dao istana emas, dan di sampingnya ada pemandangan Immortal King yang turun dari 9 langit. Di belakangnya, kekacauan utama melonjak dan menyuburkan teratai hijau. Rune terbang keluar dari mulutnya satu demi satu dan berkembang dengan kecemerlangan abadi, menyelimuti semua murid. Demi keamanan, dia mengajar selama 49 hari. Selama periode waktu ini, puluhan ribu lampu keberuntungan menggantung dari langit. Mata air manis menyembur keluar dari tanah, dan segala jenis bunga eksotis bermekaran. Anggrek tumbuh di mana-mana, dan ratusan burung datang memberi penghormatan. Segala jenis pemandangan yang penuh keberuntungan dan indah muncul. Begitu dia membaca kitab suci, hati orang beriman yang taat akan menjadi jernih. 2 kali dia melafalkan kitab suci, dan kekhawatiran akan hilang. 3 kali dia melafalkan kitab suci, dan semua orang menundukkan kepala. 4 kali dia membaca kitab suci, dan semua penyakit yang tersembunyi akan hilang. 5 kali dia membaca kitab suci, dan giginya akan terlahir kembali. Yevan telah memutuskan dao, dan kata-katanya adalah hukum. Segala jenis kekuatan supernatural dilepaskan melalui kitab suci, dan efek menakjubkannya tidak ada habisnya. Setelah 49 hari, semua penyakit yang tersembunyi lenyap. Dengan demikian, pengadilan langit berada di jalur yang benar. Dengan daratan yang indah di dunia manusia, mustahil untuk tidak berkembang dan berkembang. Energi spiritual di sini sangat kaya. Yevan tidak pergi begitu saja, dan tinggal di sini selama lebih dari setahun. Salah satu alasannya adalah untuk menjelajahi tanah tertutup milik Demonic Saint di bawah laut, dan alasan lainnya adalah untuk memburu beberapa ikan besar yang lolos dari jaring di Ponlai. Hari itu, tidak semua murid sekte tersebut berada di pulau itu. Beberapa tokoh penting keluar, sehingga mereka lolos dari bencana. Sejak Yevan bergerak, dia secara alami ingin sepenuhnya menghapus sekte surgawi asli. Dia berdarah besi dan tanpa ampun. Selama periode waktu ini,
dia dan Longma berpisah, dan mereka pergi ke ujung bumi untuk membunuh semua cucu kesayangan penglai Celestial Being. Hal ini mengejutkan seluruh dunia Daois. Ortodoksi asli Ponlai dihancurkan, dan berganti nama menjadi Pengadilan Surgawi. Tindakan Ye Fan yang cepat dan tegas membuat banyak orang gelisah. Terutama Kepala Biara dan Yingzu dari 3 Pulau Surgawi, mereka bahkan lebih cemas. Mereka mengirim master untuk menemui Ye Fan untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Mungkinkah dia ingin menyatukan seluruh bintang kuno? Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan pesan yang sangat damai, dengan jelas memberitahu semua pengamat bahwa dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Kali ini, dia hanya menyerang untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Fan tinggal di Ponlai selama 3 tahun, dan dia mengamati istana iblis di dasar laut dengan cermat. Dia yakin janin iblis itu seperti lampu yang kehabisan minyak, dan tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, dia menambahkan beberapa lapis segel. Dalam 3 tahun ini, dia melakukan perjalanan ke seluruh lautan, pergi ke Kepala Biara, dan pergi ke Yingzu, tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara untuk pergi, dan tidak ada koordinat galaksi. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi dari Demon Saint di dasar laut, tapi terlalu berbahaya untuk menawar dengan iblis. Dia tidak ingin bermain api, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya apapun yang terjadi. Jika saya ingin pergi, mungkin itu satu-satunya cara. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah kembali ke sisi langit berbintang ini selama 13 tahun, dan sudah waktunya untuk pergi. Pada hari ini, dia memanggil semua muridnya, menganugerahkan mereka harta rahasia, dan menyebarkan berbagai seni rahasia seperti Divine Light Escape, Human Ruler Seal, dan Heaven Flipping Seal. Dia memberitahu mereka bahwa nasib mereka telah berakhir, dan mereka akan melangkah ke langit berbintang. Tuan, bawa kami bersamamu. Beberapa murid semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka hari ini akan datang begitu tiba-tiba. Saya awalnya ingin membawa kalian semua bersamaku, tetapi sekarang kita memiliki Gunung Abadi Ponlai, Anda tidak perlu memasuki langit berbintang. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan dunia kuno, dan sangat cocok untuk kultivasi. Dan bidang bintang lainnya terlalu berbahaya, penuh dengan pertempuran. Bahkan aku hanya bisa terhuyung-huyung dalam darah dan tulang, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kutukan abadi. Ini adalah era yang hebat di sana, di mana raja dan ras hidup berdampingan. Ada banyak mayat di Jalan Kaisar, dan gerbang abadi akan segera terbuka. Penuh dengan variabel dan bahaya. Petik 2. Beberapa murid semua tahu bahwa Ye Fan ingin menempuh Jalan Kaisar, dan dia mungkin menghadapi lingkungan yang menakutkan di mana seluruh dunia adalah musuhnya. Akan ada pertempuran berdarah yang tak ada habisnya di masa depan. Tuan, aku ingin pergi bersamamu. Dragon Sparrow biasanya tidak banyak bicara, tapi sekarang dia sangat tegas dan tidak mau menyerah. Selain itu, Zhang Yangqing juga bersikeras untuk memasuki langit berbintang, bersedia pergi ke sisi lain langit berbintang untuk berdakwah. Dia bersedia mengambil jalan ini tidak peduli betapa berbahayanya itu. Pada akhirnya, Ye Fan memikirkannya lagi, dan setuju untuk membawa Dragon Sparrow dan Zhang Qingyang bersamanya. Komatsu menangis keras dan meraih salah satu sudut pakaian Ye Fan, tidak mau melepaskannya. Dia menangis dan memohon untuk pergi bersamanya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Selama kamu bisa menjadi Saint, kamu bisa melintasi bidang bintang dan menemukanku di antara 7 bintang kuno. Ye Fan tersenyum dan menunjuk ke arah biduk di langit.